Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Hidayat di Praktekum Jaringan Komputer. Nah, jadi di pertemuan kali ini, pertemuan 10, kita akan membahas mengenai file sharing. Nah, jadi di file sharing ini kita akan membahas yang pertama yaitu mengkonfigurasikan file sharing menggunakan GUI. Yang kedua, kita akan mengkonfigurasikan file sharing menggunakan command prompt atau CMD. Nah, di pertemuan sebelumnya, di pertemuan 9, kita sudah membahas mengenai IP address pada Windows. Nah, bagi kalian yang belum paham mengenai IP address pada Windows, silahkan kalian bisa klik link di deskripsi berikut ini. Oke, jangan lama-lama. Mari kita praktekum pada pertemuan 10 mengenai file sharing. Oke, kembali lagi di pertemuan 10. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai file sharing. Nah, sharing itu sendiri adalah suatu fasilitas yang dimana digunakan untuk membagi suatu file, perangkat, dan koneksi internet yang digunakan secara bersama-sama dengan tujuan untuk menghemat biaya dan perangkat. Sharing juga dapat dilakukan terhadap file atau dokumen atau software dalam driver atau dalam folder atau dalam CD-ROM. Nah, sharing perangkat itu semisal printer, CD-ROM, ataupun sharing jaringan koneksi internet. Nah, baik, kita langsung saja ke praktikumnya. Oke, kita akan langsung mempraktekkan bagaimana kita mengkonfigurasi file sharing menggunakan GUI. Nah, langkah pertama kita buat folder dulu. Saya di sini di penyimpanan C, kalian terserah mau dimanapun. Nanti saya bikin folder unpam, lalu kita konfigurasi, klik kanan, lalu properties, lalu klik sharing, lalu advanced sharing, lalu kalian cukup centang saja, lalu apply, lalu oke. Nah, tandanya itu kita sudah mengkonfigurasi. Nah, bagaimana cara untuk mengecek konfigurasinya? Nah, kalian tinggal masukkan saja di quick access IP pada komputer kalian 127.0.0.1 enter. Nah, di sini foldernya sudah terbaca. Nah, selanjutnya kita akan mengkonfigurasikan hak aksesnya sebagai hak full control pada file unpam ini. Pertama kita masuk lagi ke drive C, lalu masuk di unpam lagi, folder unpam, klik kanan, lalu properties, lalu kita klik sharing, advanced sharing. Di sini kita klik permissions. Di sini kalian cukup klik yang ini full control, lalu apply, lalu oke, lalu apply, oke, close. Nah, kita cek lagi apakah folder itu masih ada. Masukkan lagi IP komputernya. Nah, ini filenya masih ada ya, dokumennya gitu maksudnya. Nah, jadi folder ini masih ada di sharing. Nah, kita udah setting tadi hak aksesnya. Langkah selanjutnya kita konfigurasi untuk mengecek menggunakan CMD. Klik di sini search CMD, lalu klik 2 kali, lalu kita klikkan di sini net share. Nah, di sini folder unpam ada. Nah, maka ini konfigurasinya emang sudah terkonfigurasi. Nah, selanjutnya saya akan membuat konfigurasi file sharing menggunakan CMD. Nah, di sini saya menggunakan penyimpanan disk C, lalu saya membuat folder pada disk C. Saya beri nama itu tes, lalu enter. Nah, di sini saya akan mengkonfigurasi file test ini menjadi file sharing. Nah, menggunakan command prompt. Yang pertama saya buka dulu command promptnya, klik kanan pada command prompt, lalu run administrator. Lalu di sini masukkan sintaknya. Yang pertama itu kita panggil dulu si penyimpanan disknya. Lalu di sini kita masukkan sintaknya net share. Foldernya tadi kita sudah buat namanya tes. Lalu kita di penyimpanannya di C, lalu titik 2. Lalu masukkan lagi foldernya tes. Lalu masukkan sintak grand huruf besar semua, grand
lalu everyone-nya huruf kecil semua, lalu koma hak aksesnya kita akan membuat sekedar membaca ya. Jadi hak akses file sharing ini kita kasih hak akses sebagai read atau baca, lalu masukkan read, enter. Nah di sini sudah sukses. Nah jadi untuk spasi atau huruf kecil atau huruf koma itu sangat berpengaruh pada sintak ini. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi apakah file yang tadi kita atau folder yang kita sudah konfigurasi pada file sharingnya. Nah kita akan cek apakah sudah terkonfigurasi atau belum. Nah di sini kalian cukup bikin atau ketikkan sintak di sini net share lalu enter. Nah di sini folder test yang tadi kita sudah konfigurasi sebagai file sharing sudah terbaca. Nah maka konfigurasi tersebut sudah berhasil. Nah selanjutnya kita akan menghapus file sharing ini atau meremove-nya. Bagaimana sih caranya? Kalian masuk ke folder yang tadi, klik kanan pada foldernya, lalu kalian klik properties, klik kanan properties, lalu masuk ke sharing, cukup adapter sharing, lalu di sini uncentang saja foldernya. Oke, close. Kita cek lagi menggunakan IP. Ya. IP komputer kalian, lalu enter. Nah, tandanya di sini sudah tidak ada, berarti itu konfigurasi untuk menghapus file sharingnya sudah berhasil. Nah, oke, selanjutnya kita akan mensimulasikan bagaimana kita men-sharing antara dua laptop menggunakan kabelan. Nah, di sini selanjutnya kita akan membuat konfigurasi file sharing antara dua laptop, komputer ataupun komputer dengan menggunakan metode peer-to-peer menggunakan kabel LAN crossover. Oke, sekarang kita akan membuat konfigurasi file sharing dengan menggunakan dua buah komputer atau laptop dengan menggunakan kabel crossover. Nah, di sini langkah pertama di komputer 1. Ini yang saya sedang gunakan komputer 1. Kita buat folder. Namanya di sini latihan 1. Latihan 1. Lalu saya bikin lagi folder latihan 2. Lalu di dalam masing-masing folder ini kita buat folder lagi. Nah, yang pertama di sini tes 1. Keduanya tes 2. Terserah kalian mau dinamain apa. Di sini saya menggunakan mode tes. Di latihan kedua saya kasihkan ujian 1. Di folder kedua saya kasihkan ujian 2. Nah, di sini saya akan mengasihkan akses di folder latihan pertama itu hanya sebagai read ya, read atau baca. Klik properties, lalu kita konfigurasi dulu sharingnya, klik ininya, lalu klik apply ya di sini, lalu permis sebagai read, oke. Lalu sini klik share, kita tambahkan di sini everyone, di sini sebagai read kita share. Close. Di file kedua ini kita menggunakan konfigurasinya full control. Kita konfigurasi dulu sharingnya, permissionnya kita full control, lalu lalu
successfully. Oke, di sini jangan lupa di share. Klik everyone. Di sini tambah, lalu di sini masukkan red and red. Lalu share, lalu klik ini, done, close. Nah, sekarang kita setting pada interface-nya. Nah, tekan Windows, huruf R, lalu masukkan control panel, lalu masukkan network and internet, network and sharing center, lalu masuk ke change adapter sharing. Nah, di sini jangan lupa di onin sharingnya, file sharingnya. Di sini off tanpa password, ya. Jangan lupa tidak menggunakan password. Sudah pastikan sudah turn on semua. Lalu save change. Lalu masuk ke change adapter setting. Di sini kita menggunakan Ethernet 3. Di sini saya akan men-setting IP-nya. Saya setting IP-nya 192.168.1.1. Lalu oke. Yes. Ulangi, 192.168.0.1. Oke, subnet marknya. Oke, nah itu konfigurasi pada komputer 1. Nah, selanjutnya saya akan mengkonfigurasikan di komputer kedua. Oke, langkah selanjutnya kita masuk di PC 2 atau komputer 2. Di sini kalian silakan konfigurasikan IP address-nya. Di setting dulu biar kita bisa mengakses komputer 2. Kita dapat mengakses file yang sudah di-sharing di komputer 1 nih. Properties, lalu sekarang masukkan IP protokolnya. Nah, saya sudah masukkan IP address-nya secara statik. Lalu oke. Sekarang kita cek file yang di-sharing tadi apakah sudah bisa kita akses network. Nah, kalau masih belum ada, silakan klik di sini IP address-nya 192.168.0.1. Nah, ini sudah terbaca. Nah, tadi yang pertama di folder 1 itu saya mengkasihkan akses hanya sebagai baca. Sedangkan yang di kedua saya mengasih akses full control. Nah, di sini saya akan mencoba ganti namanya. Di tes 1 ini saya ganti nama. Apakah bisa ganti nama atau tidak? Di sini saya ganti nama testing. Enter. Nah, tidak bisa, berarti tandanya folder itu tidak bisa dirubah atau diedit karena dia dikasih akses sebagai read saja, tidak full control. Sedangkan yang kalau di full control saya rubah, misalkan saya rubah menjadi ujian 1. Ujian 1. Nah, berhasil. Berarti tandanya kalau full control itu bisa kita rubah. Sekian video pertemuan pada kali ini. Jika kalian masih belum paham di materi video ini, silakan kalian ulang video ini, atau kalian dapat bertanya kepada dosen pengampu mata kuliah jaringan komputer. Sekian dari saya, terima kasih. Sampai jumpa di video pertemuan selanjutnya.